Kita membuka bagian ini sebagai perenungan bagi kita semua, termasuk bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi perenungan yang kita bersama. Kita membuka bagian Alkitab ini. Anak sekolah minggu sudah boleh di samping ya, karena tempat di samping sudah luas kita buat. Jadi kami tidak lagi di bawah tinggal, tapi sudah di atas, walaupun belum tuntas ya. Tapi kita buka bagian ini, yaitu kitab Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Ya, ayo, sudah dapat? Sama-sama kita menghormati bacaan firman Allah. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Nasihat supaya bertekun dalam iman, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukan yang nyata yang tertuju kepada Yesus, yang membimbing kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang benar mengabaikan kehinaan untuk mengikuti usaha dan kisah saja yang disediakan bagi dia, yang selalu menuju segala hal. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, menjadi Kristen itu bukan sekedar perubahan di KTP. Ya, menjadi Kristen itu bukan sekedar sebuah gelar. Menjadi Kristen bukan hanya sebuah predikat. Jadi pemimpin pujian mengatakan pujian kita itu hendaknya kita renungkan dalam kehidupan kita ketika kita pulang dari tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, penting sekali hari ini kita melihat bahwa menjadi orang Kristen itu bukan sekedar ikut-ikutan juga. Oh, karena orang tua saya Kristen, saya ikut jadi Kristen. Oh, karena mau nikah, saya jadi Kristen. Oh, saya pokoknya daripada nggak ikut kemana-mana, ikut aja Kristen. Bapak Ibu Saudara, sehingga ada hal penting yang harus orang ketahui, bahwa menjadi Kristen itu adalah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Arti beriman adalah percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Bapak Ibu, hal yang lain yang kita lihat dalam konteks pembacaan kita ini adalah dalam kita menjadi seorang Kristen, kita sedang menghadapi pertandingan iman. Bapak Ibu, namanya sebuah pertandingan, maka kita mesti punya persiapan. Persiapan kita adalah supaya kita menang. Ada orang yang dulunya melayani begitu setia, tetapi menjadi tidak setia lagi. Kenapa? Karena dia tidak bisa menang dalam pertandingan iman. Ada dulu orang yang setia beribadah, tetapi tidak setia lagi. Kenapa? Karena dia gagal menjadi pemenang. Bapak Ibu Saudara, siapapun kita, anak muda, orang tua, selama kita masih hidup di dunia ini, kita hidup dalam pertandingan iman. Ya Bapak Ibu ya, katakan sebelah kiri kanan, kita sedang bertanding ini. Mengingatkan supaya jangan tidur juga kan? Bapak Ibu Saudara, kita sedang bertanding. Nah, tema hari ini kita mengangkat adalah kemenangan iman. Apa Bapak Ibu? Kemenangan iman. Bagaimana supaya saya bisa menang? Mengalami kemenangan iman artinya saya tetap berpegang pada keyakinan saya. Saya setia, semakin setia, semakin setia.
kita terbukti adalah orang yang setia. Sampai akhir hidup kita terbukti adalah orang yang melayani Tuhan. Sampai akhir hidup kita terbukti orang yang mengikut Tuhan. Haleluya. Penting sekali Bapak Ibu. Bagaimana supaya menang? Dalam bagian Alkitab yang lain, supaya menang kita mesti kuat. Minum obat jamu kuat. Minum vitamin penambah daya tahan tubuh yang kuat. Kan gitu ya. Saya suka mengkonsumsi vitamin Bapak Ibu ya. Vitamin tapi ya. Vitamin, Enderfonsil dan sebagainya. Ya, saya suka mengkonsumsi itu. Sekali-sekali ya. Ketika saya beraktivitas cukup berat, saya mengkonsumsi itu. Tujuannya adalah supaya saya mengalahkan penyakit, mengalahkan virus, mengalahkan segala sesuatu. Ya, kayak dokter katakan, sebetulnya kunci daripada kita melawan segala macam virus, ya, kita adalah bagaimana badan kita supaya menjadi kuat, ya, Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita bisa kuat? Bagaimana supaya kita menang? Nah, hal ini mesti kita lihat dalam bagian ini. Dikatakan dalam bagian ayat 2. Sama-sama kita baca. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayatnya yang pertama coba. Ya, Rizky coba ayat pertama. Akan cincinnya dia. Oke, dikatakan demikian mulai dari koma, ya. Dan 1, 2, 3. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi mau nggak mau kita harus akui bahwa selama kita hidup di dunia ini kita sedang bertanding, kita sedang berlomba. Ya, nah kalau kita nggak bisa mengetahui ini, nggak waspada, nggak siap-siaga, maka kita bisa kalah. Nah, bagaimana supaya kita menang? Bapak Ibu mau menang? Haleluya. Istri saya itu selalu menang di rumah. Nah, kalau sudah meneteskan air mata menang katanya. Itu senjata ibu-ibu biasanya kan gitu ya. Bapak Ibu Saudara, mari kita dimanapun kita berada, kita sedang dalam pertandingan iman. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang ikut-ikutan. Jangan sampai kita menjadi Kristen hanya KTP saja. Tapi nanti kita gagal dalam pertandingan iman. Kita gagal dalam menyelesaikan tugas. Kita gagal dalam menyatakan apa yang menjadi kesaksian iman kita. Kita gagal dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan berikan kita. Yang pertama, supaya kita menang adalah kita harus menanggalkan beban dan dosa. Sama-sama kita katakan. Kita harus menanggalkan dosa. Haleluya. Katakan sebelah kiri kanan, harus menanggalkan beban dan dosa. Kalau tersinggung atau tertawa berarti tersinggung itu kan emang nyatakan gitu ya. Tetapi kalau nggak rasa apa-apa mungkin hati nuraninya sudah mulai tumpul. Bapak Ibu Saudara, karena kita semua ini orang yang berdosa. Penting sekali menanggalkan beban dan dosa. Firman Allah ini diberikan Tuhan untuk disampaikan kepada orang-orang Ibrani, orang Yahudi yang sudah percaya kepada Tuhan pada saat itu. Lalu mereka berada di persimpangan jalan. Bagaimana itu? Mereka dulu agamanya adalah Yudaisme. Yudaisme adalah percaya kepada hukum Taurat dan tata aturan adat istiadat orang Yahudi. Jadi mereka cenderung kepada menggunakan perjanjian lama, khususnya yang memandu hidup mereka adalah 10 hukum. Nah, ketika mereka percaya kepada Tuhan, ketika mereka bertobat, ketika mereka mengikut Yesus, meninggalkan keyakinan mereka yang lama, mereka mengalami tekanan. Tekanan dari mana? Dari sesama bangsa Yahudi yang menyatakan kepada mereka, kalian itu lupa diri, kalian itu lupa nenek moyang, sehingga kalian meninggalkan keyakinan agama Yahudi, namanya Yudaisme. Nggak gampang Bapak Ibu meninggalkan sesuatu yang sudah dibangun oleh nenek moyang dari awal, lalu berpindah menjadi pengikut Kristus. Nggak gampang, tantangannya begitu berat. Mereka kehilangan harta warisan, mereka kehilangan
hubungan kontak dengan saudara-saudara mereka. Mereka kehilangan banyak hal. Karena itu diingatkan dalam bagian ini supaya menguatkan mereka. Mereka harus tahu. Kita mesti tahu, orang Yahudi, kita mesti tahu bahwa kita sedang bertanding dalam pertandingan iman. Karena itu maka dikatakan mereka harus menang. Bagaimana supaya mereka menang? Mereka harus menanggalkan beban dan dosa. Nggak gampang Bapak Ibu. Bagaimana supaya mereka bisa menanggalkan beban dan dosa? Bapak Ibu pernah lihat orang yang latihan tinju? Saya pernah latihan bela diri Bapak Ibu ya, tahun 1980-an ya, di Nagasaki, Kungfu Nagasaki. Kita itu diikat tangan kita dengan beban, diikat kaki kita dengan beban, supaya kita membuat kuda-kuda dan supaya kita bisa memukul ke depan ya gitu ya. Tapi dengan ada beban di tangan. Lalu kita dilatih dengan berbagai hal. Kemudian saya juga ikut bela diri fitness ya. Kalau fitness di daerah saya saja. Kita fitness, kita membentuk otot-otot dan sebagainya. Ada beban. Kemudian kita juga, saya pernah juga ikut tim sepak bola ketika masih kecil. Kita dilatih. Sebetulnya waktu itu pelatihannya cukup berat. Tetapi kita diberikan beban. Nah, ketika kita bertanding, beban itu dilepaskan. Kenapa? Supaya kita bisa lebih cepat daripada ketika latihan. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu pernah memikul padi, memikul sesuatu? Kira-kira Bapak Ibu mana lebih cepat jalannya lari? Ketika memikul atau kosong, tidak ada pikulan? Kosong tentunya, betul ya? Apalagi sudah tanjakan-tanjakan, ya. Saya pernah pulang kampung 2010. Saya pikir saya kuat, kampung halaman istri saya. Dari bawah jalannya menukik tinggi. Saya coba pikul air yang isinya 25 liter. Ternyata saya tidak mampu. Yang gak kuat itu adalah lutut saya. Bapak Ibu Saudara, gak kuat karena beban. Tetapi kalau gak ada beban, bisa gak saya? Bisa melewatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat dulu begini. Dikatakan dalam bagian ini bahwa marilah kita menanggalkan beban dan dosa. Bagaimana bisa menanggalkan beban? Pertama, supaya kita bisa menanggalkan beban dan menang dalam pertandingan, kita mesti beriman kepada Tuhan atau bertobat. Kenapa? Karena beban dosa itu adalah beban terberat dalam hidup kita sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dan ini tidak bisa ditanggung oleh siapapun juga, tidak bisa ditanggung oleh orang tua, tidak bisa ditanggung oleh anak kita, tidak bisa ditanggung oleh ibu atau bapak kita, tidak bisa. Dosa hanya bisa ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapak Ibu Saudara, sehingga dalam kitab kita Efesus pasal 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Kalau memang keselamatan itu dari apa yang saya kerjakan, maka saya tidak perlu Tuhan. Tetapi saya tahu keselamatan, beban itu bisa lepas hanya karena Tuhan yang bekerja dalam hidup saya. Ketika saya bertobat, ketika Bapak Ibu bertobat, maka beban yang terberat dalam diri kita diangkat, bukan diangkat oleh kita, tetapi diangkat oleh Tuhan. Sehingga ini memungkinkan untuk kita bisa bermasuk dalam pertandingan iman. Ya Bapak Ibu Saudara, yang kemudian dikatakan dalam bagian dosa adalah beban terberat dalam hidup kita. Yang kedua, mereka harus memiliki ketekunan dalam hidup Tuhan. Dikatakan dalam bagian ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita semua menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Betul? Ayat 1 ya. Kemudian dikatakan, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ketekunan adalah sebuah upaya. Dosa kita adalah telah ditanggung oleh Tuhan. Hanya karena memang kita masih hidup dalam dunia, kita masih punya kesempatan untuk berbikin dosa dan sebagainya. Karena itu
meninggalkan kebiasaan yang tidak baik. Ketika orang berusaha meninggalkan kebiasaan yang tidak baik, artinya dia adalah orang yang siap mengikuti pertandingan iman. Selama seseorang tidak bersedia menanggalkan atau mengupayakan untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, beban itu melekat dalam pundaknya. Bapak Ibu Saudara, memang dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi ketika kita sudah percaya pada Tuhan, tetapi dalam pertandingan iman, keinginan dosa masih menggoda dalam hidup kita. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mesti ada upaya dari kita untuk menjauhkan diri dari yang namanya keinginan dosa. Ada 10 hukum. Apa katanya? Kasihilah Tuhan Allahmu. Jangan ada lain. Dia dapat itu. Betul. Yang kedua, apa? Yang kedua apa? Bapak itu tidak ada satu hukum. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kan gitu ya. Yang ketiga, jangan membuat patung. Jangan membuat penyembah berhala. Jangan membuat patung. Yang keempat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Hukum pertama sampai keempat itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Lalu hukum kelima apa? Sampai terakhirnya hukum ke-9 apa? Betul. Jangan mengingini. Betul? Apapun milik tetanggamu, kan gitu ya. Haleluya. Hah? Baik suaminya, kan gitu ya. Baik istrinya, baik anaknya. Apapun milik tetanggamu, jangan mengingini. Itu dosa, kan gitu. Haleluya. Ini bagian daripada dosa. Ketika kita melanggar hukum dengan Tuhan, maka kita berdosa. Ketika kita melanggar hukum dengan sesama, kita juga berdosa. Karena itu tidak ada kemampuan kita untuk dapat melepaskan diri dari dosa, kecuali kita satu, bertobat. Yang kedua, berupaya dengan tekun. Nah, ini hukum. Nah, apa kebiasaan-kebiasaan buruk kita coba? Bapak Ibu coba berbicara sedikit. Apa kebiasaan-kebiasaan buruk kita? Coba. Yang adalah dosa. Apa? Mengeluh, dosa enggak? Hah? Sumut-sumut. Apalagi kalau sudah bulan tua, ibu-ibu sudah jarang di rumah, pulang suami begitu saja. Tapi kalau bulan muda, ya, apalagi bulan madu, setungnya, selalu standby di rumah, ya. Bulan muda pakai minyak wangi, suami istri tunggu di rumah. Kalau sudah bulan tua, nggak tahu pakai minyak apa. Bapak Ibu Saudara, bulan muda masak daging, bulan tua telur ceplok. Bapak Ibu Saudara, jangan beri waktu dan kesempatan untuk kita dikendalikan oleh sesuatu yang jahat. Memang kita tidak mampu untuk menaklukkan yang jahat, betul? Tidak mampu. Tetapi kita mesti punya upaya untuk tidak dikendalikan oleh hal-hal yang jahat, yaitu dosa, supaya kita bisa menang dalam pertandingan. Bahkan ayat Yakobus pasal 5 pasal 4 ayat berapa itu dikatakan dalam bagian ini, dan bagian itu dikatakan, jadi siapa yang sudah tahu berbuat baik, ya Bapak Ibu ya, tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Pernah baca itu? Pernah nggak baca itu? Ya, siapa yang tahu bagaimana berbuat baik
tetapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Jadi Bapak Ibu, kalau orang datang kepada kita minta bantuan beras, memang sudah kita lihat memang dia nggak punya makanan, dan kita sengaja menutup mata, kita berdosa. Bapak Ibu ya, karena itu kalau ada pengamen datang, biar 500 perak atau apa, kasihlah. Nggak akan kehilangan Bapak Ibu mata pencarian sehari itu karena uang 1.000 atau 2.000 rupiah yang Bapak Ibu berikan. Tapi ada 100 orang lihat-lihat. Kalau memang dia betul-betul membutuhkan, kenapa enggak? Bapak Ibu, saya kadang-kadang kalau pengamen itu, saya lihat kalau memang dia tampil apa adanya, saya mau memberikan. Tetapi kalau dia memang nyanyi aja false, kan gitu. Lalu dia seperti memaksa-maksa, saya nggak mau ngasih kadang-kadang. Nyanyi dulu bagus, kalau saya kasih. Kencang banget di sebelah ya. Jangan suka. Penting sekali. Ada keseriusan, mari bertekun dalam iman. Apa kebiasaan lama? Coba Bapak, apa kebiasaan lama kita? Apa kebiasaan lama kita? Yang adalah dosa. Ayo kawan, apa kebiasaan lama yang adalah dosa? Marah? Mesti dikikis kan gitu. Mesti ada upaya untuk membuang ini supaya kita bisa masuk dalam pertandingan iman dan mengalami kemenangan iman. Tegas itu beda dengan marah ya, Bapak Ibu ya. Tegas itu beda dengan marah. Kalau tegas itu jelas, itu sebuah yang salah, lalu kita ajarin kan gitu ya. Tapi kalau kita bisa marah-marah, kita nggak tahu apa sebab penyebabnya. Nggak ada yang perlu diperbaiki kan gitu. Penting sekali ya. Penting sekali Bapak Ibu. Membenci dosa. Semakin kita bertekun dalam doa, ibadah dan firman, semakin kecil pengaruh kita untuk melakukan dosa. Tetapi semakin kita menjauh dari doa, maka kita semakin besar pengaruh kita kepada kita untuk melakukan dosa. Semuanya menjadi halal. Kenapa? Karena kita tidak punya kebenaran dalam hidup kita. Tetapi kalau kita punya kebenaran, mulai kita, ke sana, itu tempat dosa itu, jangan pulang lagi kan gitu. Haleluya. Ke sini, jangan, ini nggak pas. Mau ke sana, itu Pak Gembala sudah khotbahkan, itu dosa. Nanti saya kalah dalam pertandingan iman. Saya nggak mengamati kemenangan. Ya, mesti ingat, panggilan teman lebih kuat atau panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ini penting. Haleluya. Haleluya. Jadi kita mesti lihat, ketika kita mengalami pertandingan iman dan mau menang, pertama kita mesti melepaskan kebiasaan kita yang tidak baik. Bersungut-sungut, mengeluh, marah dan sebagainya, yang membuat kita justru menjadi lemah dalam iman. Kira-kira kalau kita selalu mengeluh, kira-kira iman kita makin kuat nggak? Orang yang mengeluh adalah orang yang nggak percaya ada Tuhan yang akan menolong hidupnya. Kalau orang yang sudah mengeluh, dia nggak yakin ada Tuhan yang mampu menolong dia. Karena itu Bapak Ibu, ibu-ibu khususnya, kalau suamimu misalnya ya pulang tengah malam atau mungkin uang belanja semakin berkurang sedikit, nggak usah mengeluh, bersyukur saja. Puji Tuhan, terima kasih Pak, sudah pulang sampai di rumah. Haleluya. Amin. Bagaimana kalau dia nggak pulang? Itu bahaya Bapak Ibu. Saya pernah mengajar di STT Cimahi. Pulang dari sana saya satu mobil sama bapak-bapak. Saya tanya, Pak kerjanya apa? Bangunan, tukang. Lalu kenapa nggak pulang? Rumahnya di mana? Di Garut. Lalu kenapa nggak pulang? Saya mau mancing Pak, ke Cilincing. Lalu uang belanja bagaimana? Saya titip sama teman saya yang pulang. Gitu. Ya Pak Luis ya. Gimana kalau Pak Luis nggak pulang-pulang? Uang belanja jadi titip. Kan bisa gitu, betul enggak? Ya. Karena itu apa? Jangan mengeluh. Terima kasih sudah mau pulang melihat kami. Sehat-sehat selalu Pak ya.
kehendak Tuhan dalam hidupnya. Doa membuat orang membenci dosa. Dosa membuat orang membenci doa. Bapak Ibu Saudara, doa membuat orang membenci segala kehendak Tuhan, segala kehendak setan. Tetapi dosa membuat kita membenci kehendak setan. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Orang yang suka dekat dengan api akan menjadi panas. Betul nggak? Betul nggak Bapak Ibu? Orang yang suka dengan api, dekat api akan menjadi panas. Tetapi orang yang tidak suka dengan api, dia akan menjadi dingin. Karena itu Bapak Ibu, sedapat mungkin supaya kita menang dalam pertandingan iman, mengalami kemenangan iman, yang pertama apa kebiasaan buruk kita? Apa kebiasaan buruk kita? Coba, kikis Bapak Ibu. Suka berantem sama suami, kikis. Suka berantem sama istri, kikis. Suami suka menyelipkan uang gaji, kan gitu ya, masukkan di dompetnya. Dia suka apa? Dompetnya itu ada celengan-celengan apa. Tapi suami-suami di sini nggak ada begitu kan? Haleluya, bapak-bapak. Haleluya. Ya, Pak Bastiannya nggak ada begitu, Pak Bastiannya. Semuanya jelas. Gitu ya. Iya. Ini penting sekali, ya, Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Orang yang suka panas akan mengalahkan kedinginan. Supaya kita menang dari yang dingin, maka kita mesti dekat dengan panas. Kita harus menanggalkan dosa. Jadi yang pertama, jika Bapak Ibu ingin mengalami kemenangan iman, Bapak Ibu mesti menanggalkan, melepaskan diri dari yang namanya dosa. Jangan membiarkan diri diperhamba oleh dosa. Apalagi bermain-main pada Tuhan. Hati-hati. Apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Itu kata Alkitab dalam kitab Tesalonika. Apa yang kita tabur, itu yang pasti kita tuai. Taburlah yang baik, maka kita menuai yang baik. Ya, nggak bisa kita bersembunyi di hadapan Tuhan. Tapi kita mesti menyatakan bahwa saya ingin menang. Ya, suka fitnah, apalagi coba? Suka apa? Coba Bapak Ibu, satu-satu bicara, ada? Suka apa? Suka bohong, apa lagi? Oh, terlalu banyak yang kami lakukan sehingga sulit saya untuk memilih yang paling kecil, yang paling ringan. Ini penting sekali. Ya, terlalu berat ini untuk kami pilih, karena semuanya betul-betul beban bagi kami. Selama Bapak Ibu memelihara itu, Bapak Ibu sedang menaruh beban di pundak Bapak Ibu, dan Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi. Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi. Selama Bapak Ibu tidak lepaskan beban itu. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud kebenaran firman Allah ini? Ya, jangan sampai kita menjadikan Tuhan nomor 2 daripada apa yang kita miliki. Ya, jalannya ibadah. Sengaja kita gengkel, sengaja kita berjalan Allah. Ya, memang yang nggak ada waktu nanti mesti ada. Ya, Bapak Ibu yang lebih pintar untuk menerjemahkannya. Ya, geser-gesernya sedikit di hati maksud daripada firman Tuhan ini. Haleluya. Haleluya. Mungkin aplikasinya saya sederhana, tetapi Bapak Ibu lebih pas untuk melihat apa ya sebenarnya ya hal-hal yang kurang baik dalam diri saya. Mulai geser firman Tuhan. Oh, ini yang membuat saya kalah. Ini yang membuat saya kalah. Ya, karena itu coba senyum sama satu-satu dengan lain. Senyum dulu. Kasih senyum yang terbaik. Haleluya. Itu jauh lebih indah. Haleluya. Pulang ke rumah, selesai ibadah, jangan khotbahkan langsung khotbah ini. Ya. Ya. Pak Jericho, kata Pak Pendeta begini tadi. Senyum. Terima kasih Pak ya, sudah mau mengantar saya walaupun cuma sampai depan gereja. Habis itu kau pulang, kau jemput lagi kayak ojek aja.
Kadang-kadang ojek online lebih baik. Kalau suami kadang-kadang digas, dibantu pun digas kan gitu ya. Ojek online dia agak lembut kan gitu ya, takut kehilangan pelanggan. Suami nggak mau kehilangan pelanggan kan. Suami karena sudah dapat, istri kan jadi nggak usah lagi dipikir bagaimana menjaganya kan Bapak Ibu ya, saudara-saudara. Itu yang pertama ya. Jadi apa yang pertama supaya mengalami kemenangan iman? Menanggalkan beban dan dosa. Ya, ya. Sama-sama kita katakan, mari kita menanggalkan beban dan dosa. Haleluya. Saling lihat dosa istri. Pulang ke rumah lakukan ya. Haleluya. Yang kedua, yaitu bagaimana supaya saya menang dalam perjalanan hidup ini. Jangan sampai saya sudah mau finish, tapi nggak menang, nggak sampai ke tempat. Bagaimana? Yang kedua adalah berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan, berfokus hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dalam segala hal. Hanya melihat kepada Yesus sebagai pribadi yang sempurna. Jangan lihat suamimu yang tidak sempurna, jangan lihat istrimu yang tidak sempurna, jangan lihat orang tuamu yang tidak sempurna, jangan lihat keluarga kita yang tidak sempurna. Lihat kepada Kristus yang sempurna. Haleluya. Coba kita lihat begini. Firman Tuhan mengingatkan kepada orang yang percaya kepada Yesus agar mereka memusatkan hati dan pikiran hanya melihat kepada Yesus. Mereka harus melihat apa yang telah Tuhan lakukan bagi mereka. Mereka harus melihat kepada apa yang Kristus kerjakan di kayu salib bagi dia. Penderitaannya bukan karena ia berdosa, tetapi karena manusia berdosa. Namun Tuhan Yesus rela melaksanakan misi agar manusia yang percaya kepadanya diselamatkan. Coba kita lihat dulu. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Bapak Ibu pernah lihat kuda delman, sado, atau bendi? Bendi dibilang Manado. Kalau di Medan mungkin delman atau sado ya. Di tempat lain dibilang delman. Pernah lihat delman? Pernah lihat delman nggak? Nah, biar kalau nggak pernah nanti saya ajar. Jangan sampai nanti kaget, aduh delman makanan apa? Delman itu adalah kuda yang diikat di keretanya. Jadi kita bisa naik di belakang. Tapi Ibu lihat, kuda itu di mana? Matanya itu tuh di kiri, di kanan. Kenapa? Iya, supaya fokus ke depan. Bukan karena kuda mata keranjang ya, bukan. Tetapi supaya fokus melihat ke depan. Nggak lihat kiri kanan gitu, lihat ke depan. Saya aja Bapak Ibu kadang-kadang naik motor itu, pas saya lihat ada yang saya kenal, saya tukar apa kata Ibu Gembala, Pak, fokus ke depan. Padahal saya tuh menebar orang yang lewat kan gitu, yang kita kenal. Jangan sampai dia angkat tangan kita diam aja kan gitu ya. Tetapi penting juga fokus ke depan. Apakah Bapak Ibu pernah ketika bawa kendaraan hampir ketabrak karena melihat orang lain? Pernah nggak? Ya, mungkin nggak satu kali gitu ya. Kalau anak muda hampir menabrak anak gadis, itu bisa jatuh cinta. Betul nggak? Randy? Ya, betul nggak apa-apa. Aduh, jangan sampai ya. Haleluya. Coba kita buka Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 8. Ibrani 13 ayat 8. Yuk, siapa yang dapat? Boleh baca? Ayo. Yesus Kristus tetap sama baik dari kemarin dan sampai selama-lamanya. Dia adalah jalan keselamatan satu-satunya. Dia adalah solusi satu-satunya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ini dikatakan fokus kepada Tuhan, fokus kepada panggilan mengikut Tuhan, fokus kepada panggilan melayani
Tidak. Pandang saja kepada Yesus. Dia yang termulia. Jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Firman Allah ini mengingatkan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidupmu? Apakah kita pertama pernah berkata, oh Tuhan, sekiranya saya bisa tepat dari beban saya ini, saya akan menjadi orang yang setia. Pernah nggak kita seperti itu? Pernah nggak? Ada mengalami pergumulan yang begitu berat. Tuhan, pergumulan ini sungguh-sungguh berat, aku tidak mampu. Kalau Tuhan izinkan lepas, maka aku akan menjadi setia. Tiba-tiba pergumulan lepas dan selesai. Pernah nggak kita menjadi setia? Kadang-kadang bisa lupa, betul? Karena kita membutuhkan Tuhan hanya ketika punya semangat. Padahal yang kita butuhkan Tuhan bukan hanya sekedar menyelesaikan persoalan kita, hutang piutang, pekerjaan, tetapi untuk menyelesaikan hutang dosa. Hutang dosa kita tidak bisa diselesaikan dengan harta. Hutang dosa tidak bisa diselesaikan dengan jabatan. Hutang dosa tidak diselesaikan dengan pangkat. Hutang dosa hanya diselesaikan melalui kematian Yesus Kristus. Inilah yang melekat dalam diri saya sangat begitu kuat. Saya pernah di Ambon tahun 99 ketika kekacauan di Ambon. Nyawa saya sudah menjadi taruhan di sana. Saya pernah di beberapa tempat, tapi saya laksanakan pelayanan hanya karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau ingin menjadi memiliki sesuatu, kaya dan sebagainya, lebih baik kita bisnis. Ya, kenapa? Tapi boleh nggak kita jadi kaya? Boleh tuh. Pendeta berapa sih gajinya? Kalau di gereja lain itu ada gajinya. Kalau di kita kasih karunia. Bagaimana Tuhan menggerakkan Bapak Ibu untuk memberikan persepuluhan? Itu hanya mendukung pelayanan. Tapi ini saya katakan, perjalanan pelayanan kami di tempat ini betul-betul karena anugerah Tuhan. Ya, sungguh-sungguhnya karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada godaan untuk mendapatkan sesuatu di dunia ini. Ya, kalau ditanya wanita butuh pria tampan atau pria mapan? Hah? Pria mapan atau tampan? Mapan. Karena nggak makan, karena tampan. Cuma tampan doang, dompet kosong kan gitu. Beli alis mata nggak ada. Bapak Ibu Saudara, beli lipstik nggak ada, beli bedak nggak ada uang. Bahaya ini. Apalagi ibu-ibu yang sudah mulai gayaan kan gitu ya. Kalau hari Senin alis matanya lurus, pakai penggaris. Hari Selasa kayak bulan sabit bikin. Coba nanti cek istrinya masing-masing ya. Ya. Hari Rabu kayak kusubuhi, naik atas tinggi, bawa tinggi sekali. Dan itu alit penggarisnya mesti berbeda, begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Kamis beda lagi. Bukan cuma alis mata, dengan matanya ini yang bawahnya ini mesti digaris sedikit di dalam. Nggak tahu cuma Bapak Ibu coba, ibu bisa melaksanakan gimana? Hah? Suka yang hari Kamis atau hari Senin? Atau hari Selasa? Hari Rabu? Bapak mesti tahu ini ya. Bapak mesti tahu ini. Bapak selesai mandi langsung ganti baju, betul nggak? Nggak usah pakai bedak, nggak usah pakai lipstik kan gitu, betul ya? Kalau ibu-ibu beda, lipstiknya juga mesti beda. Hari Senin hijau, hari Selasa biru.
sesuai dengan rambut. Untung rambutnya nggak dicat ya, Bapak Ibu. Tetapi pilihlah bukan karena mampir atau tampan, tapi karena Yesus. Haleluya. Kenapa kau pilih dia? Karena dia langsing. 5 tahun lagi kalau dia haji dia 5 kilo. 5 tahun lagi bisa 5 ya. Semua bisa berubah, betul nggak? Ini penting sekali. Ya. Pilih pasangan kita dengan fokus kepada Kristus. Kalau pilih suami atau istri, pilihlah yang bertobat, percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Pilihlah yang beribadah. Pilihlah yang betul cinta Tuhan. Pak Pendeta, kalau saya, suami saya nggak mau pilih yang mapan, tapi jelek katanya. Kenapa? Karena saya mesti milih yang cantik katanya. Kenapa? Karena kalau cantik dia memang cantik terus. Tapi kalau jelek dia katanya, biar uangnya banyak, tetap akan jelek dia katanya. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu tadi standar dunia bagi kita, Bapak Ibu. Mari kita melihat apapun keadaan dia, apapun warna kulitnya, kita terima, saya terima kamu karena Kristus telah menerima saya apa adanya. Dengan segala kekurangan saya diterima Kristus, maka saya menerima suami atau istri saya dengan apa adanya seperti Kristus menerima saya. Haleluya. Ini namanya fokus kepada Kristus. Sudah punya pacar? Sudah nikah ya? Belum? Siapa namanya, Pak? Denny sudah nikah belum? Okay. Kalau pilih yang sudah bertobat ya, ya, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Penting sekali dalam hal usaha. Usaha sudah mulai turun. Jangan bawa apa? Ayolah kita semangat. Ada sana apa simbah bisa ngasih rezeki dan sebagainya. Jangan. Percaya aja kepada Tuhan. Tuhan yang mengatur berkat kepada kita. Haleluya. Amsal berkata, berkat Tuhan yang jadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Hanya kepada siapa yang Tuhan berikan. Orang yang bertobat dan orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan tekun melakukan pekerjaannya. Orang yang menabur akan menuai. Bagaimana kalau Bapak Ibu nggak pernah menabur, akhirnya menuai? Hah? Itu namanya mencuri kan? Betul nggak? Nggak pernah menanam, tiba-tiba panen kan aneh. Sejak hari saya mengamati 1-2 minggu ini, pencurian ikan banyak. Sampai 1 ton, 2 ton. Ya, saya suka membaca-baca berita yang tidak terupload di media, tetapi di dunia maya muncul. Wah, saya mengamati, wah luar biasa banget. Sekarang pencurian ikan banyak di dalam. Ya, dalam pekerjaan ada masalah, biasa itu Bapak Ibu. Coba cubit suami kita. Mana dia coba cubit suaminya? Sakit enggak? Bapak Ibu sakit enggak? Enggak ya? Atau kurang sakit? Cubit lagi kuat kalau emang kurang sakit. Kalau enggak sakit juga gigit. Kalau sakit berarti dia masih hidup. Haleluya. Betul enggak? Artinya begini, orang kalau memang dalam pergumulan ini ada persoalan dan rasa sakit, artinya imannya masih hidup. Kalau imannya sudah mati, dia sudah tidak rasakan, semuanya lurus saja. Hanya orang yang berikan kepada Kristus. Ya, ini sekalian. Jangan suka pun kata orang kalau suami dan istri mulai suka mengeluh dan sakit, katanya kalau suami kita, istri kita mulai suka mengeluh dan sakit, katanya tanya pin ATM ini. Tanya pin ATM-nya. Ada kemungkinan kuat. Mungkin dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, mungkin dia langsung sembuh tiba-tiba. Kenapa? Apa maksudmu pin ATM? Kok kira saya sudah mau meninggal? Ya, Bapak Ibu Saudara, penting sekali. Pasti dia akan langsung sembuh.
Orang yang fokus hidup kepada Tuhan tidak akan takut kehilangan sesuatu yang mana yang dimilikinya. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan menyediakan lebih daripada apa yang dibutuhkannya. Haleluya. Hari ini, besok kau bisa mengalami sesuatu dalam suatu kerjaan. Tapi yakinlah kalau kau berfokus dalam iman, kau akan mengalami kemenangan iman. Ketika kita mengalami kemenangan iman, maka Tuhan akan memuliakan namanya dalam hidup kita. Haleluya. Jangan takut kehilangan sesuatu. Kenapa? Karena panggilan Tuhan adalah panggilan yang menyelamatkan. Tuhan datang untuk menebus dosa manusia dan Tuhan memanggil kita untuk menerima karunia keselamatan. Kalau surga Tuhan kasih untuk kita, maka perkara dunia pun Tuhan akan berikan untuk kita. Hanya fokus saja. Fokus saja. Jangan sampai kemenangan iman kita gagal. Pertama karena dosa. Yang kedua karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Fokus. Serius kita meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Serius kita untuk melayani Tuhan. Serius kita untuk beribadah. Maka Tuhan akan memberikan bagi kita kemenangan iman. Haleluya. Tuhan berkati kita. Kita dengan satu pujian mengikut Yesus keputusan. Tantangan dalam hidup ini bisa kita lewati dan jalani, dan kita akan mampu tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus apabila kita tahu kita sedang dalam pertandingan iman. Oleh sebab itu, yang pertama kita harus menanggalkan semua pikiran yang negatif, perasaan yang negatif, apapun yang negatif. Bertobat dan bertekun dalam melayani Tuhan, dalam beribadah dan berusaha, dalam bekerja. Yang kedua, fokus hidup kepada Tuhan. Jangan lihat suami, jangan lihat istri, jangan lihat anak. Lihat kepada Kristus. Kerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada suami, kepada istri, kepada anak. Tapi lihatlah apa yang telah Tuhan kerjakan dalam diri kita. Haleluya. Haleluya.
Jangan sampai engkau tidak sampai kepada finish. Yang kedua, fokuslah hidup kepada Kristus. Sebenarnya Tuhan akan memberikan, sudah akan memberikan kemenangan. Itu seperti sudah sampai di pintu finish. Tetapi apabila kita tidak bisa mengingat, melihat kepada Kristus, kita akan gagal. Haleluya. Sama-sama kita terus nyanyi sekali lagi. Dan juga di tempat ini. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus. Keputusan. Mengikut Yesus. Keputusan. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus.
mata kami, pikiran kami, dan hati kami maupun ucapan kami. Yang kedua, mampukan kami untuk melihat selalu kepada Kristus yang telah mengajarkan segala sesuatu dengan baik dan sempurna. Berkatilah kami semua yang sudah beribadah hari ini. Firman Allah boleh kami bawa pulang ke tempat kami masing-masing. Kami tidak menjadi lemah, sebab kami tujuan akhir kami telah finish, telah dijanjikan Tuhan untuk mengalami kemenangan. Berkati kami semua. Jemaat Tuhan yang sudah hadir, Tuhan melawat. Jemaat Tuhan yang sakit, sembuhkan mereka. Yang bimbang ragu, tentukan jalan bagi mereka. Biar mereka mengalami kasih karunia Tuhan yang sempurna. Terpujilah Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan yang melayani di PKS. Tuhan berkati. Terpujilah kami teriak. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita bersatu dengan doa. Kembalikan Tuhan, bersyukur Tuhan, di mana Tuhan atas segala pengasihan kepada kami datang ke hadapan Tuhan untuk memuji datang nama Tuhan. Kami telah mendengar sebagai Tuhan. Tuhan kiranya bertanam dalam kehidupan kami dan Roh Kudus-Nya yang menemani kami dalam melakukan semua perintah Tuhan. Sedangkan Tuhan kami akan memberi persembahan Tuhan. Dengan persembahan kami Tuhan berubah hari hadapan kami memuliakan nama-Mu senantiasa hanya dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.